Ya, sudah siap semua ya? Ampun, Bu. Iya. Jadi saya mulai pertemuan minggu ini. Jadi kalau sebelumnya kemarin di awal kuliah saya menyampaikan kalau dosennya nanti gantian sama Bu Yuliana ya. Ternyata Bu Yuliana harus fokus dengan kuliahnya, dengan studinya. Jadi akhirnya saya meneruskan untuk ngajar konsep pemrograman teori praktek ini sampai akhir semester. Oke, jadi materi minggu ke-9 ini itu adalah array. Ini beberapa sudah pernah ada yang pakai. Jadi nanti array itu adalah salah satu tipe data yang ada di dalam pemrograman ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang tipe data tunggal, ada integer, ada karakter, ada float, ada double. Maka ini nanti array itu adalah tipe data yang kita gunakan untuk data yang lebih dari satu. Tapi nanti tipikalnya itu adalah datanya itu sama gitu ya. Jadi kalau angka ya angka semua gitu ya. Kalau karakter ya karakter semua. Nah, array itu nanti dia bisa berdimensi 1. Jadi kayak deret gitu ya. Itu kita bisa representasikan menggunakan array. Nah, berdimensi 1 itu nanti kita akan belajar bagaimana mendeklarasikan array, bagaimana mengakses elemen array, bagaimana menginisialisasi array gitu ya. Kemudian variasi dalam mendeklarasikan array. Selain dimensi 1, maka nanti ada dimensi 2 dan dimensi banyak. Yang kita akan juga belajar bagaimana mendeklarasikan dan mengakses elemennya. Kemudian juga kita bisa melakukan inisialisasi kalau array-nya itu dia tidak ada ukurannya gitu ya. Kemudian nanti array sebagai parameter dari fungsi. Nah, jadi array itu adalah sekumpulan data gitu ya. Kemudian karakter datanya itu harus sama atau tipe datanya harus sama. Nah, ini nanti disatukan dalam variabel yang sama ya, nama variabel yang sama. Kemudian bagaimana mengaksesnya itu nanti dibedakan menurut indeksnya. Di mana? Jadi indeksnya itu tempatnya gitu ya. Jadi indeksnya itu tempatnya dimulai dari 0 sampai dengan n-1. Jadi tempat pertama dari array itu nanti diindekskan dengan 0. Tempat terakhir, kalau misalnya datanya 10, berarti tempat terakhirnya adalah 9, atau indeksnya 9. Nah, array itu bisa berdimensi 1, bisa 2, 3, atau lebih gitu ya. 1 kalau dia deret, 2 kalau dia adalah matriks gitu ya. 3 kalau dia ruang, dan seterusnya ya. Jadi kalau dimensi 1 itu vektor, dimensi 2 matriks atau tabel, dimensi 3 itu adalah ruang. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah tipe data, sebuah array gitu ya? Maka mendeklarasikannya adalah dimulai dengan tipe datanya. Jadi tetap ya, array ini itu adalah kumpulan dari tipe data tunggal. Jadi beberapa data yang sifatnya itu tunggal itu kita gabungkan. Nah, itu pakai array. Sehingga memang di sini tetap harus ada tipe datanya apa? Tipe data tunggal kemarin ya. Jadi kalau integer ya in gitu ya. Kalau karakter ya char. Kemudian diikuti nama array-nya, nama variabel array-nya.
sama cara penamaannya dengan nama-nama variabel yang lain. Kemudian dalam kurung siku ini itu adalah ukuran array-nya. Jumlah datanya itu berapa gitu ya. Nah, ini sehingga memang array itu sifatnya statis. Kita harus mendeklarasikan berapa array-nya. Sehingga kalau kita pakai array, ukurannya ini sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang sia-sia gitu ya. Gitu. Jadi ukuran itu adalah jumlah maksimum dari elemen array. Contohnya itu adalah kalau ada float nilai, kemudian dalam kurung siku ini 5 gitu ya. Artinya nilai itu adalah sebuah variabel yang dia bertipe array of float dan memiliki 5 data gitu ya. Maksimal 5 data yang dia bertipe float. Nah, kemudian di dalam C, data array ini akan disimpan di dalam memori yang berurutan. Data pertama itu indeksnya adalah 0. Nah, jadi kalau tadi nilai itu dideklarasikan sebagai array of float dengan 5 elemen, maka elemen pertama indeksnya adalah 0, elemen terakhir indeksnya adalah 4. 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi penempatan di memori itu urut seperti ini. Mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sifat statis kedua dari array. Yang pertama tadi kita harus deklarasikan berapa ukurannya gitu ya. Kemudian statis kedua itu adalah tempat di memorinya itu harus berurutan. Kalau ada tempat yang kosong, misalnya kita pesan array sebanyak 1000 gitu ya. Tempat yang kosong itu ada sebenarnya 1000, tapi nggak berurutan, nah, maka nanti kita gagal mendeklarasikan. Dia mintanya tetap harus urut gitu ya. Kalau ternyata penempatan di memorinya nggak urutan, nggak berurut gitu ya, gimana? Kalau kita pesen pakai array gitu ya, ya memang kan kalau solusinya di defrag gitu ya, jadi memorinya supaya dia itu padat, bisa berurutan. Nah gitu, jadi ini nanti yang akhirnya kalau kita pelajari di struktur data itu ada solusi lain gitu ya. Gimana supaya penempatan di memori itu kalau tidak berurutan dia bisa gitu. Jadi kalau array dia harus berurutan. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bu, yang saya mau bertanya, Bu. Iya. Berarti jika kita menuliskan float nilai 5 itu hitungnya dari 0 sampai 4 itu, Bu ya? Terhitung 5 ya, Bu? Iya, indeksnya. Oh, berarti begitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau 100 berarti 0 sampai 99, gitu ya. Baik, Bu. Jadi indeksnya selalu dimulai dari 0. Jadi kenapa kok mulai dari 0 gitu ya? Karena memang kalau dalam penghitungan matematika angka itu kan memang dimulai dari 0 ya, dan kemudian nanti kayak misalnya bilangan polinomial gitu ya, itu mulai dari x pangkat 0. Seperti itu. Jadi memang indeksnya itu dimulai dari 0. Oke. Kemudian bagaimana cara mengakses array gitu ya? Maka kita bisa mengakses lewat nama variabelnya. Kemudian di dalam tanda kurung itu indeks keberapa yang mau kita akses. Ini bisa kita mengisi atau bisa juga kita mengambil nilainya ya. Contohnya seperti ini. Nilai pada indeks ke-0 kita isi dengan 70 gitu ya. Atau kita mau menginputkan
nilai pada indeks kedua. Maka perintahnya seperti ini. Yang membedakan dengan variabel biasa itu adalah di sini ada indeksnya. Mana yang kita akses indeksnya. Ini nanti kalau misalnya di dalam looping, maka ya di looping aja pakai for i. Nah, indeksnya di sini pakai i. Otomatis nanti dia melooping sesuai dengan nilai i-nya. Nah, jadi seperti ini. Contohnya yang pakai looping ya. Jadi ini adalah program untuk menghitung nilai, di mana nilai itu adalah pakai array. Nah, max itu adalah konstanta, besarnya adalah 5 gitu ya. Kemudian diinputkan berapa jumlah datanya, yaitu n. Kemudian mulai dari 0 sampai dengan n, maka nilai ini diinputkan. Ini hanya menulis saja, kemudian scan F, nilai pada indeks ke I. Jadi 0 sampai dengan maksimumnya berapa. Kemudian dijumlah totalnya, nanti di akhir dihitung rata-ratanya. Sama seperti kemarin yang Anda praktekkan, tapi kemarin belum pakai array. Kalau ini pakai array, jadi nilainya disimpan di dalam array. Kalau Anda pakai array, maka nilai ini itu akan ada di memori. Kalau kemarin Anda hanya pakai satu variabel, maka nanti begitu diinputkan, nilai berikutnya menutupi nilai yang sebelumnya gitu ya. Atau menghilangkan nilai yang sebelumnya. Nah, ini nanti dengan pakai array itu kita tulis indeks ke 0 sampai ke n itu bisa. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Saya masih kurang paham definisi 5 itu, Bu. Definisi? Yang pagar defin max 5 itu, Bu. Ini dah. Max Iya, Bu. define ini dah. Iya, Bu. Ini konstanta. Jadi konstanta itu adalah dia itu sebuah identifier yang dia itu nilainya tetap. Selama program itu kita tidak, jadi tidak berganti-ganti ini ya. Biasanya kita gunakan misalnya untuk pi gitu ya. Nah, ini nanti gunanya apa kalau misalnya di sini max ya. Maxnya 5 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ternyata di dalam looping ini kita gunakan max gitu ya. Nanti di berikutnya juga kita gunakan max. Kalau misalnya nilainya mau merubah, tinggal kita ganti di sini. Saya pengen merubah max-nya itu jadi 10, maka kita ganti di sini. Nah, yang lainnya dia akan mengikuti. Nah, kalau misalnya tidak kita jadikan konstanta, padahal nanti kan misalnya nilai maksimum itu kita gunakan di setiap looping, maka kan setiap looping ini kita harus mengganti ya di setiap barisnya. Itu. Kegunaan lain itu adalah kalau memang dalam matematika itu kan ada konstanta-konstanta kayak pi, kemudian alfa, beta, gamma gitu ya. Gitu. Halo? Siapa tadi yang tanya? Saya, Bu. Oh, gitu. Apakah defin max 5 ini kayak sebuah batasan gitu, Bu ya? Konstanta ngerti nggak kalau dalam matematika? Tahu, Bu. Seperti pi 3,14 gitu, Bu. Jadi nilai yang dia itu ya sudah paten gitu ya. Oh, begitu. Oh, paham, Bu, paham. Baik, Bu. Sudah pasti dalam penghitungan apapun itu pakai itu. Pakai Mohon maaf, Bu. segitu. Mohon maaf, apakah ada contoh outputnya ya, Bu? Yang mana? Yang ini.
Ini Tampilan itu loh, tampilan programnya. Oh, tampilan sebelahnya. apa? Oh, iya Bu, maaf Bu, saya zoom rumusnya tadi Bu, maaf Bu, maaf Bu. Iya, Iya Bu, maaf Bu. kelihatan di sebelahnya. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi ditanyakan? Oke ya. Nah, yang berikutnya itu adalah array itu nilainya bisa kita inisialisasi atau kita bisa isikan sama kayak variabel kemarin ya. Jadi variabel itu bisa kita kasih nilai awal atau diinisialisasi ya. Nah, nanti inisialisasi itu dia bisa kita rubah di dalam prosesnya, bisa kita rubah. Seperti kayak kemarin itu kalau Anda menghitung Fibonacci, maka totalnya itu kan awalnya diinisialisasi 0 ya. Nanti setelah proses itu dia akan berubah dengan hasil penambahan. Nah, dalam array juga begitu. Kita bisa melakukan inisialisasi, caranya itu adalah ketika kita mendeklarasikan, kita bisa menambahkan inisialisasinya. Yang itu dituliskan di antara tanda kurung kurawal gitu ya. Dan dipisahkan dengan koma. Contohnya adalah ini ya. Jadi Jumhari itu ukurannya 12. Nah, kita inisialisasi jumlahnya 31. Nah, ini adalah jumlah hari maksimum dalam per bulannya. Ini program ini itu adalah mengoutputkan jumlah hari di dalam per bulannya. Yang diinputkan adalah bulan dan tahunnya. Kenapa kok tahun gitu ya? Karena pada saat bulan 2 itu tahun itu menentukan. Kalau dia kabisat, maka jumlah harinya adalah 29. Kalau tidak kabisat, jumlah harinya 28. Bundin, Nggih. boleh diulang di halaman sebelumnya Bu. Mau saya screenshot. Bentar Bu. Kenapa kok di screenshot? Saya mau itu Bu. Yang analisis biasa saja Bu. Baik Bu, sudah Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Materinya kan sudah ada kan di drive. Oke, jadi mendeklarasikan itu bisa dengan beberapa variasi ya. Bisa cuma deklarasi aja, bisa dengan inisialisasi sebagian gitu. Atau bisa juga deklarasi itu ukurannya kosong. Tapi kalau kosong harus diinisialisasi. Itu ya. Jadi kalau ukurannya kosong itu boleh, tapi harus dideklarasikan. Sehingga dengan demikian, harus diinisialisasi. Sehingga dengan demikian, maka sebenarnya sama aja kita deklarasi sebanyak 10 gitu ya, untuk numbers ini. Gitu. Jadi kalau kosong itu nggak boleh inisialisasinya sebagian, harus sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian
kalau dia berupa teks, array of character, bisa langsung kita inisialisasi dengan kalimatnya. Hingga nanti otomatis kalau di sini kosong, itu ukurannya adalah sejumlah hurufnya, gitu ya. Kemudian yang float radix ini dia diinisialisasi hanya 2 saja ya. Yang 10-nya itu masih ada tetap gitu ya. Tapi tidak ada nilai awalnya. Ini hanya deklarasi saja. Nah, jadi deklarasi variabel array itu boleh tidak disertai ukurannya, tapi harus langsung diinisialisasi. Jadi C itu akan menginisialisasi ukuran array itu sejumlah elemen yang diberikan di dalam kurung kurawal pada saat proses inisialisasi. Jadi seperti ini tadi ya, numbers itu kalau ukurannya kosong, maka dia sebenarnya ukurannya sama dengan nilai yang diinisialisasikan. Oke ya, ada yang ditanyakan? Nah, yang berikutnya itu adalah array berdimensi 2. Jadi ada kalanya itu kalau misalnya dalam satu kelas itu ada beberapa mahasiswa gitu ya, maka kalau nilai satu mata kuliah kita cukup array berdimensi 1 gitu ya. Nah, kalau ternyata ada beberapa mata kuliah, maka nggak cukup kita menggunakan array berdimensi 1. Maka kita harus menggunakan array berdimensi 2 gitu ya. Nah, ini kalau dalam satu kelas. Nanti kalau misalnya ternyata dalam satu pens gitu ya, atau dalam satu prodi, maka kan kelasnya banyak, maka array-nya menjadi array 3 dimensi. Kalau dalam pens, prodinya banyak, maka array-nya 4 dimensi, dan seterusnya. Jadi kalau satu kelas, maka yang jadi kolom itu adalah mata kuliahnya. Yang jadi baris itu adalah NRT-nya. Isinya itu adalah nilai per mata kuliah dari masing-masing mahasiswa. Nah, jadi data seperti yang tergambar itu disimpan pada sebuah array yang berdimensi 2. Dimensi pertama dari array digunakan untuk NRP gitu ya. Kemudian dimensi kedua itu menyatakan mata kuliah. Jadi dimensi pertamanya itu untuk barisnya. Dimensi kedua itu untuk kolomnya ya. Nah, bagaimana kalau kita mengakses array berdimensi 2? Mendeklarasikan dulu. Maka kalau kita mendeklarasikan, kalau tadi dimensi 1 ukurannya cuma 1 tunggal gitu ya. Maka kalau dimensi 2 kita harus memberikan ukurannya untuk barisnya sama kolomnya. Jadi ini yang dimensi 1-nya untuk barisnya, dimensi 2-nya untuk kolomnya. Sehingga deklarasinya adalah seperti ini. Tipe data, nama variabel, ukuran untuk dimensi 1-nya, dan ukuran untuk dimensi 2-nya. Nah, bagaimana kalau kita mau mengakses, sama seperti array dimensi 1 tadi, tapi ukurannya kalau dalam dimensi 2, maka harus kita perjelas indeks pada baris keberapa, kolom keberapa. Misalnya kita isi dengan
nilai 87 untuk 0 pada indeks pada indeks dimensi pertama, kemudian 1 pada indeks di dimensi kedua. Sehingga kalau kita berikan pada indeks 01 ini, maka posisinya adalah 0, 1 pada kolomnya. Maka pada posisi ini itu kita beri nilai dengan 87. Nah, kalau mau menulis gimana? Sesuai aja dengan indeksnya. Kalau 20 berarti 2 ini indeks ke 0 berarti yang di sini. Nah, kalau berdimensi banyak, tinggal ditambah aja ya. Jadi ditambah ini salah ya. Ini kurung situ. Ini kotor-kotor semua. Jangan difoto lihat deh. Jadi kalau dimensinya banyak, tinggal ditambahkan aja. Jadi kayak tadi itu ya, kalau nilai mahasiswa 1 prodi, maka 3 dimensi. Kalau 1 pens, maka 4 dimensi. Ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk array yang tidak berukuran itu bisa digunakan untuk array berdimensi dimensi 1, 2, atau dan seterusnya ya. Nah, untuk array berdimensi yang lebih dari 1, maka dimensi terkiri yang boleh tidak berukuran. Yang di sebelah kanannya itu nggak boleh, harus ada ukurannya. Sehingga kalau ini array dimensi 1 ya, ini tidak berukuran seperti ini boleh. Tapi harus diinisialisasi. Gitu. Jadi kalau diinisialisasi maka otomatis sebenarnya kita memesan tempat di memori itu sebanyak 5 gitu ya. Sesuai dengan inisialisasinya. Oke, ada yang ditanyakan? Yang array untuk parameter fungsi di ini dulu, diterima dulu yang materi array sebelumnya, nanti parameter fungsi kita sampaikan besok. Ada yang ditanyakan mungkin? Halo? Boten, Bu. Nggak ada. Nah, untuk praktikumnya kita masuk ke praktikum 16 belum ya? Besok kita untuk yang sudah selesai kita bisa masuk ke Undin sing bertanya, Bu. Minggu kemarin kan kita mulai praktikum 14 di hari Kamis ya, Bu ya. Kalau boleh tahu deadline-nya itu sampai hari apa ya, Bu?
mulai Kamis berarti ya Kamis. Di Kamis besok jam 12 ya Bu ya. Mm-mm. Oh, baik Bu, baik Bu. Ya, ini besok aja saya jelaskan. Karena besok masih mengerjakan yang 13, 14. Ada lagi yang ditanyakan? Belum? Mungkin nggak ada Bu. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya. Saya Baik akhiri. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ente. Makasih Iya, penting. sama-sama.